Hah? 2,000 years later. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI dengan program studi akuntansi. Saat ini kami akan melakukan wawancara terkait perumusan kebijakan perdagangan nasional terhadap sebuah UMKM. Kebetulan UMKM yang kami pilih yaitu Makaroni Tasik yang beralamat di Jalan Muhammad Ali nomor 7 Jakarta Pusat. Kami melaksanakan tugas ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bisnis global dengan dosen pengaku Ibu Nur Siti. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya, Syiandra. Saya Divari Abdillah. Saya Giska Amalia Putri. Saya Nabila Akmalia Witra. Dan saya Akbar Nur Hadi. Ini jadi perjalanan kita. Let's go! Halo guys, saya Divari Abdillah. Lagi ada di Makaroni Tasik UMKM yang mau kita overpass ini. Yuk kita intip proses pembuatan produk ya UMKM nih. Yuk. Dengan Teteh siapa ini? Saya dengan Tenuris. Teh, di sini biasanya bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya? Oh, dari Makaroni Tasik bukanya dari jam setengah 10 sampai jam 9 malam. Di sini tuh biasanya ngejual per hari tuh berapa produksi? Kalau di Makaroni Tasik 300 produksi lebih. Oh, biasanya tuh pesanan lebih banyak masuk lewat online atau pelanggan langsung datang ke sini ya? Lebih banyak online, Kak. Oke. Produk yang paling banyak dibeli di Makaroni Tasik ini apa sih Teh yang paling bisa lihat? Ada cimol, cireng keju, sama cibai. Oke, makasih ya Teh. Ya, sama-sama. Oke baik teman-teman, saat ini kami telah tiba di UMKM Makaroni Tasik. Selamat siang, Teteh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI semester 6. Maksud kami tujuan ke sini adalah untuk mewawancarai Teteh sebagai owner pemilik Makaroni Tasik. Untuk memenuhi tugas proyek bisnis global yaitu tentang perumusan kebijakan perdagangan nasional. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Teteh siapa? Halo, perkenalkan nama saya Sri ya, biasa dipanggilnya Teteh aja. Kebetulan saya pribadi adalah pemilik Makaroni Tasik. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak semua sudah datang ke sini dan memilih Makaroni Tasik untuk membantu membereskan tugas-tugas yang sedang dikerjakan ya. Gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nabila Akmalia. Saya akan memulai pertanyaan wawancaranya ya Teh. Nah, yang pertama itu sejak kapan sih UMKM Makaroni Tasik ini didirikan dan apa latar belakangnya tuh Teteh bisa mendirikan UMKM Makaroni Tasik ini? Untuk Makaroni Tasik sendiri ya Kak, berdiri sejak tahun 2019 ya. Jadi Makaroni Tasik itu dulunya itu saya sendiri ya, basic saya sendiri itu sebagai PG kerja sama kerja juga, cuma memiliki keinginan untuk usaha. Nah jadi dulu itu kita jualannya itu di 2019 itu perorangan gitu kan. Jadi kayak perorangan. Nah setelah kita lihat-lihat pemasarannya, ternyata Makaroni Tasik sendiri itu banyak diminati sama kalangan teman-teman customer yang sekarang masih jadi customer ya, alhamdulillah. Nah dari situ kita mencoba untuk geser, kita fokusin di usaha kayak gitu loh Kak. Membuka usaha, betul. Jadi kayak membuka usaha, terusan ternyata alhamdulillah diterima dengan baik dan sampai saat ini gitu masih berdirilah Makaroni Tasik gitu loh Kak. Makaroni Tasik ini ada berapa cabang ya Teh? Dan berapa karyawan masing-masing cabangnya? Untuk sekarang kita ada di 7 cabang ya, tapi kalau misalkan untuk karyawannya sendiri kita melihat situasi dan kondisi tokonya. Kalau misalkan tokonya rame, kita kasihnya ada di 5 karyawan. Kalau misalkan outletnya yang masih sepi ya gitu, itu maksudnya kita pakai 2 karyawan.
rata-ratanya sih ada yang 3 juga ya. Jadi kayak kita melihat menyesuaikan dengan situasi kondisi tokonya kayak gitu. Berarti kan tadi Teteh nyinggung kalau misalkan ini tuh banyak awalnya dari temen ya untuk usaha ini. Tapi betul. untuk saat ini hanya Teteh saja berarti ownernya atau ada yang lain? Partner sama suami aja sih. Partner sama suami aja ya sekarang. Gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua, Teh, produk apa aja sih yang ada di makaroni kita ini dan siapa sih target utama pasar Teteh untuk menjangkau Untuk makanan ini? target dulu kali Iya. ya. Kita menargetkannya itu sebenarnya sih kalau misalkan makanan saya itu banyak lebih ke remaja ya. Kayak kakak-kakak lah kayak gitu ya. Betul, Gen Z. Tapi anak-anak juga bisa kan, karena kita juga kan menyediakan makanan yang nggak pedas kayak gitu. Tapi target utamanya itu pasti kayak di Gen Z zaman sekarang. Untuk produknya kali ya, Iya, tadi produknya. kita ada di 2 varian. Ada varian kering sama varian basah. Nah, untuk kering sendiri kita utamanya makaroni ya. Makaroni dong. Basreng yang kayak gitu sih deh, basreng, usus, seblak kering kayak gitu, kayak milidi yang kayak gitu-gitu sih deh. Kalau untuk yang basahnya kayak cimol, cireng, cibai, otak-otak kayak gitu sih. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah UMKM Makaroni Tasik ini pernah mendapatkan bantuan atau pelatihan atau pendampingan dari pemerintah setempat? Sebelumnya kita sejauh ini ya belum pernah mandiri banget gitu. Untuk pemasaran pun dari mandiri ya? Mandiri ya. Menurut Teteh nih, seberapa penting sih peran pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM saat ini? Sangat penting sih deh. Iya, karena alhamdulillahnya untuk saat ini kan UMKM emang lagi sama pemerintah tuh lagi diperhatiin banget gitu. Itu sangat membantu teh gitu. Jadi kayak biasanya kalau misalkan UMKM itu dalam dipermudah gitu dalam izinnya kayak gitu. Jadi izin kayak bikin kayak gitu itu sangat dipermudah. Jadi kalau peran pemerintah itu ya sangat membantu lah buat kita kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Teh, kebijakan pemerintah apa yang paling membantu perkembangan usaha makaroni di Tasik? Mempermudah izinnya, izin usahanya betul, ya. Mempermudah banget dan sama pemerintah tidak dipungut biaya sepeser pun kayak gitu. Baik Teh, pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh saya dengan Chandra Ginasti. Apakah subsidi bahan baku, pelatihan, atau insentif pajak ini dapat membantu dalam meningkatkan daya saing usaha punya Teteh ini? Seperti yang saya katakan tadi ya Kak, berhubung kita belum ya dapat bantuan ya dari pemerintah setempat. Jadi mungkin kalau kedepannya ya, jika kedepannya kita mendapat bantuan dari pemerintah itu sangat membantu sih Kak. Jadi Teh, untuk bahan baku ini kayak makaroni, minyak, bumbu, atau bahan baku yang lainnya itu bersumber dari mana Teh? Apakah ada yang impor langsung atau melalui distributor yang mengandalkan impor? Untuk kita kan lebih ke minyak ya, yang Lagi gitu. harga rupiah lagi melemah ya? Ya betul. Kayak minyak itu kebetulan kita bantu sama distributor dan kayak gitu sih Kak. Kita jawabannya enggak ya Kak. Jadi kita mengandalkan langganan. Kalau misalkan saat ini kan sedang terjadi fluktuasi atau rumahnya rupiah nih ya Teh ya. Kira-kira bahan baku ini ikut terdampak atau enggak, dan gimana strategi Teteh dalam menghadapi hal ini gitu? Oh, sangat berdampak sih Kak. Berdampak. Kerasa Banget ya, terutama kita di bahan pertama minyak ya. Terus yang kedua kita kan dari plastik juga yang ikut-ikutan melonjak naik ya, betul. Nah, jadi strateginya karena kita sangat menjaga kualitas ya Kak. Jadi kita menaikkan harganya, kita ngikuti mengikuti pasarannya gitu, betul sih Kak. Jadi kayak gitu. Apakah peraturan sertifikasi seperti BPOM atau PRT ini memenuhi operasional usaha? Kalau kita sudah ada sertifikat yang kayak gitu-gitu, alhamdulillah sudah lengkap ya Kak. Kalau proses perizinan usaha sendiri ini dirasa mudah atau justru menjadi tantangan buat Teteh sendiri? Karena tadi itu balik lagi ke yang tadi, karena kita support sama pemerintah juga untuk UMKM itu alhamdulillah sangat mempermudah dan Sangat membantu. dibantu juga kan menurut kita ya, itu sangat membantu banget gitu. Perkenalkan, nama aku Giska. Aku mau ngelanjutin pertanyaan dari teman-teman aku tadi nih. Strategi promosi apa sih yang Teteh gunain untuk meningkatkan penjualan warung Teteh ini?
sekarang ya, karena kita mengikuti zamannya ya. Jadi strategi untuk memperkenalkan produk yang kita jual itu kita ya udah pasti ya media sosial juga kan. Kita itu biasanya untuk mempromosikan produk kita itu biasanya kita dari karyawan sendiri juga untuk mempromosikan kepada customer supaya nanti kalau misalkan enak balik lagi ya gitu, kabari teman-temannya ya kayak gitulah, dengan sapa senyum kayak gitu, itu juga sangat mempengaruhi untuk promosi kita juga ya. Apakah usaha ini memanfaatkan media sosial atau marketplace untuk memperluas pasar Teteh? Media sosial itu sangat membantu kita ya, jadi untuk kita ini juga kan lagi di zamannya ya, zamannya media sosial juga kan, taruh besar juga buat penjualan kita. Apakah ada pernah mengalami persaingan harga yang tidak sehat dari pesaing lain Teh? Sering sih Kak. Apalagi kita kanannya gampang ditiru, itu kita para pedagang gitu, kayak itu udah sangat biasa sih Kak ya gitu. Udah lumrah, betul, udah lumrah banget gitu kalau misalkan kita untuk bersaing dalam, Udah biasa ya Teh? udah biasa banget lah Kak. Bagaimana cara makaroni Tasik mempertahankan kualitas dan harga agar tetap kompetitif? Untuk kita mempertahankan kualitas makaroni Tasik sendiri itu kita utamanya sangat dijaga dengan kualitasnya ya Kak. Pertama kualitasnya, terus kedua meskipun bahan baku kita sedang naik gitu, tapi menurunkan kualitas karena itu sangat berpengaruh nantinya ke depannya untuk usaha saya ya, untuk pelanggan takutnya kecewa orang kayak gini gitu. Nah iya betul, jadi kayak jaga banget ya kualitas, mengutamakan kualitas kayak gitu. Kata selanjutnya pertanyaan dari saya, Akbar. Apakah UMKM Makaroni Tasik memiliki rencana untuk memperluas pasar keluar daerah atau bahkan ke pasar internasional? Terus apa kendala utamanya? Untuk memperluas ya, kalau misalkan untuk memperluas sih pasti semua pedagang juga pengen ya. Untuk rencana sih pasti ada ya Kak, tapi kalau misalkan untuk kita ke itu kayak itu kalau internasional itu kayak kita kayak belum kepikiran, kita lebih fokus untuk mengkaran sini aja sih, Jabodetabek palingnya Kak kayak gitu. Untuk di luar Jakarta kebetulan kita baru ada di Tangerang Kak. Ya, bagaimana tren permintaan pasar beberapa tahun terakhir ini? Untuk permintaan peminat mungkin ya Kak, kayak peminatnya gitu ya. Untuk sekarang sih kalau kita lihat dari 2025 dulu kali ya Kak, 2025 itu 2026 itu alhamdulillah Kak lebih meningkat ya, karena mungkin dari makanan kita juga lebih banyak dikenal sama masyarakat, jadi kayak lumayan meningkat sih Kak. Jika ada kebijakan untuk belanja produk lokal atau UMKM, sejauh mana itu berdampak pada penjualan makaroni Tasik ini? Oh iya, betul sangat berpengaruh sih Kak. Lebih dikenal lagi pelanggan, lebih banyak yang mengenal produk kita sih, jadi sangat berpengaruh buat kita, sangat menguntungkan lah ya buat pedagang-pedagang kecil kayak kita. Iya. Apakah merek makaroni Tasik ini sudah didaftarkan? Terus juga apa sih tanggapan kakak soal produk kakak yang ditiru? Iya. Untuk merek ya, kebetulan kita alhamdulillah sudah didaftarkan Kak. Jadi misalkan nama sih mungkin kemungkinan besar ya harusnya sih nggak ada yang meniru. Tapi kalau misalkan untuk makanan sendiri, menu-menu yang ditiru itu pasti banyak yang mengikuti ya Kak. Tapi kan itu ya meskipun kita sama makanannya, tapi kan belum tentu rasa beda ya, rasa sama gitu, maksudnya belum tentu dari segi rasa atau segi ini beda gitu kan. Jadi kayak itu mah tergantung rezekinya ya kalau kayak gitu ya. Untuk itu sendiri nama makaroni kita sendiri kalau itu kita udah punya patennya. Iya. Era saat ini yang sedang ekonominya tuh lagi turun-turunnya kan, banyak masyarakat yang mempereratkan hemat uangnya gitu loh. Apakah di 2026 dan bulan ini tuh berpengaruh nggak sih sama penjualan Teteh? Apakah menurun atau stabil aja? Kalau untuk itu ya Kak, karena mungkin ya karena makanan kita juga dibilangnya makanan receh ya Kak, jadi masih aman sih Kak. Karena mungkin untuk jualan saya pun kan nggak yang mahal-mahal banget, jadi kayak masih standar lah Kak. Jadi kalau misalkan ini kalau kita lihat dari laporan dan lain-lain sih kayak masih sama aja sih Kak, masih alhamdulillahnya masih aman Kak gitu. Iya betul. Jangan sampailah, mudah-mudahan ya, karena makanan kita pun juga kan bukan makanan yang ngebosenin juga ya, betul ya. Nah betul, karena kita mungkin dibantu dengan menunya yang lumayan banyak juga ya di kita, ada betul. Jadi kayak alhamdulillah sih sejauh ini mah aman, alhamdulillah. Semoga selalu aman ya, betul. Oke,
Oke baik Teh, sekian beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya serta pernyataan yang Teteh sudah berikan kepada kami. Semoga usahanya makin laris, makin lancar, makin dikenal banyak orang, dan semoga rencana untuk memperluas UMKM ini ke kancah internasional juga dipermudah oleh Teteh. Oke baik Teh, terima kasih. Sekian dari wawancara kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh.